Hah? Karena kicim kan? Kesepakatannya kita seandainya ada yang kesalahan atau apa langsung dibahas atau setelah praktek? Ya kita mulai. Katakan keperawatan. Gue berdua nyambung gue. Yang kalian praktek gimana? Ya sekarang kita Boleh helm manset, Bo. Manset boleh helm, Bo. Sut ya, Bu. Ibu yang ibu Jess Saya jadi wartawan, Boy. Ibu Jess. Ibunya artis, ibu manis. Hai. Tolong dengarkan ya. karena kalau pada serius, pas seandainya bagian terdapat kemandikan, salah dulu. Ibu gue nih, Boy. Jadi aja di sini. Nah. Duduk aja, Boy. Sponsor lewat. Sponsor lewat. Iya, enak dulu. Hai. Wait, Bu, paling Bu, maaf, Boy. Dia apa ini? Remote control. Siapa, Bu? Baca, Bu. Oh, kayak itu kan? Ini canggih lah, Bu lah. Kita kemana? Jangan dipijik-pijik enak. Ini kan dicucuk nih, Jaketnya pakai kamera sih, tayangkan dia. Gila. Lokman tadi. Bayunya adalah pada penasaran. Ah, ini kita melihat. Nah. Baiklah, akan ditampilkan cara memandikan pasien. Yang pertama adalah melakukan persiapan alat. Pertama, catat keperawatan. Kedua, menyiapkan handuk dan waslak bersih. Menyediakan ya. Jadi satu untuk wajah, dua untuk badan, ekstremitas atas sama ekstremitas bawah. Satunya untuk air bersih, satunya untuk air sabun. Yang sebutinnya. Yang ketiga adalah menyediakan sabun, waskon, dan yang terakhir adalah air. Adapun beberapa tahapnya, yaitu tahap yang pertama adalah tahap preinteraksi, membaca catatan keperawatan dan catatan medis klien. Tetapkan tujuan dilakukannya prosedur. Menyiapkan alat-alat dan kemudian perawat mencuci tangan. Pada tahap orientasi, memberikan salam, panggil klien dengan panggilan namanya. Sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dulu kita harus cuci tangan supaya bersih. Steril. Misalkan sudah cuci tangan? Ya, sekarang kita datang pada pasien, kita sudah membaca catatan keperawatannya, keadaannya gimana pasiennya, harus apa yang kita lakukan. Jadi kita harus buka dulu catatan keperawatannya. Jadi kita pertama datang ke ruangan, bersalam. Siapa namanya? Napalin itu? Ahmad, Ahmad. Ahmad kah? Aman. Sebut saja Hakim. Sebut saja Bunga, weh.
25 tahun. Sudah, sekarang kita mulai. Bapak Ahmad, perkenalkan nama saya Rini. Sebut aja bunga. Ilat aja Rini. Saya ingin memandikan Bapak. Tujuannya untuk memberikan kesegaran, memberikan rasa nyaman sehingga terlihat bersih. Nah, sudah kita menjelaskan tujuan, kita minta persetujuan dari pasien ini, apakah dia setuju atau enggak. Biasanya pasien itu setuju. Biasanya sebelum itu kan, bila kada setuju tuh bila sudah dimandikan oleh keluarganya. Baginya ibu mandi. Ayo ibu. Arai. Pasiennya Arai. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap kerja. Yang pertama memberikan kesempatan kepada klien bertanya sebelum kegiatan dilakukan. Berarti kan kita harus bertanya dulu apakah pasien itu mau dimandikan atau enggak. Biasanya apalagi cowok minta datang ke pasien cewek, apakah ibu mau dimandikan, biasanya nggak mau. Hah? Nggak mau. Apa bu? Pasiennya cowok, cewek mandikan bu. Bu menurut ajuk hai tujuan lah. Taparin kipas anginnya apa? Yang kedua adalah mengkaji temperatur tubuh. Tujuan kita mengkaji untuk mengetahui suhu tubuhnya. Terlebih dulu kita harus mengukur suhu tubuhnya sehingga kita tahu apakah kondisi bapak ini panas atau dingin. Seandainya kita temnya dingin, kita beri air dingin, pasien itu akan menggigil. Jadi kita untuk tujuan mentem itu memberikan airnya apa yang cocok untuk bapak ini. Yang ketiga adalah memandikan. Dalam memandikan ada beberapa tahap, yaitu pastikan pasien dalam posisi yang nyaman. Sebelum kita memandikan, kita menjaga hak privasi pasien. Kita tutup jendela, kasih sampiran. Kalau ada keluarga yang lain saat kita melakukan tindakan, kalau bisa dikeluarkan. Jadi keluarkan. Sekarang mengatur posisinya. Terkadang pasien itu ada yang merek sana, merek sini. Kita atur dulu posisinya seperti ini. Yang kedua adalah mengusap mata dari bagian kantus dalam ke kantus luar. Menggunakan air bersih dari bagian yang berbeda untuk tiap-tiap mata. Kita gunakan satu waslap yang khusus untuk wajah aja, khusus untuk wajah. Jadi kan waslapnya 3, satu khusus untuk wajah. Pertama kita bersihkan dari kantus dalam ke kantus luar, dari sini. Satu mat. Dari sini. Bu. Pakai handphone nggak bu? Diinjak aja pakai jepit. Bu, pakai handphone nggak bu? Kuncinya mana? Udah kuncinya. Dari kantus dalam ke kantus luar. Berapa kalinya itu tergantung apakah bersih keadaannya. Jadi seandainya bersihnya cuma satu kali, seandainya 2 kali, 2 kali. Ngerti. Dari kantus dalam ke kantus luar 1 kali. Seandainya masih belum bersih, pindah lagi. Jangan tetap di sini 2 kali, jangan. Tapi 1 kali, 2 kali, 3 kali atau kayak gini. Jadi kan kita harus pindah atau enggak kita pindah tempatnya waslapnya untuk yang bersih. Yang ketiga adalah membersihkan wajah dengan lembut menggunakan air bersih atau tanpa menggunakan sabun. Nah, sekarang kita membersihkan wajahnya dari sini, dari dahinya, dari dahi ke bawah. Jangan lupa di sini, jangan lupa di bawah hidungnya. Balik. Bersihkan. Ngerti? Setelah habis dari mata tadi dia dikembalikan. Jadi setelah membersihkan ini kita celup lagi, sediakan baskom kecil untuk memeras kotoran. Jadi jangan diperas
Jangan. Masalah kalau kita peras sudah kita Jani. Yang keempat adalah membersihkan rambut dengan cara mengusapkan sampo, bilas sampai bersih, kemudian keringkan kulit kepala sampai bersih. Setelah kita wajah nih, setelah kita cuci, kita lap, kita keringkan, langsung dikeringkan. Setiap kita mau berpindah ke tempat yang lain, kita harus mengeringkan terlebih dulu. Dikeringkan. Untuk rambut, selama ibu praktek, nggak pernah, selama 1 tahun ibu praktek nggak pernah menemukan ibu cuci rambut. Karena biasanya pasien itu cuci rambut sendiri. Biasa, tapi kalau anak belajar, mau. Ya, sekarang pasien ini kita angkat, masukkan batang naga ke dalam, sudah tinggi, kasih perlas, baskom kecil yang tempat perasan. Kita mengambil airnya sedikit, jangan kita langsung. Kita ambil air sedikit, siram sampai basah. Kita kasih sampo sedikit, kita kucek sampai berbusa, lalu kita siram lagi sedikit-sedikit sampai bersih. Setelah itu dikeringkan. Oh. Kendet tuh ah. Keringkan. No. Bet. Kalau buka salon. Setelah bersih, ada itu untuk rambut, andoknya anak kecil, kita tutup, kita kembalikan seperti ini. Sekarang rambut sudah, wajah sudah. Kemudian membersihkan telinga bagian luar. Bersihkan dengan gerakan lumutan dan gunakan bagian yang berbeda untuk tiap-tiap telinga. Nah, sekarang telinganya. Telinga tuh dari atas ke bawah. Dari tempat yang bersih ke tempat yang kotor. Kalau tempat kotor dari dalam keluar, yang di luarnya bersih, biasanya kan di dalam kotor, jadi terkena keluar kotorannya. Jadi kita dari luar ke dalam, arah melingkar, atasnya juga dipindah. Ya, kalau seandainya ada yang pengen ditanyakan, tanyakan aja sambil jalan sambil bertanya. Ada di lapis. Kenapa sih? Wah. Sudah dikeringkan. Aduh. Kada mani baku gue bang ya nih ya. Setelah membersihkan bagian telinga, dilanjutkan dengan membersihkan kuku dan ekstremitas atas. Yang pertama adalah membuka pakaian klien. Membersihkan bagian leher, dada dan lengan dan punggung dengan cara yang sama. Kita seharusnya jaga privasi pasien. Jadi pasien dalam keadaan tertutup kayak gini, ya anggap tertutup lah. Tertutup. Pertama-tama kita buka dulu pakaiannya. Kesepakatannya impusnya di sebelah. Nah, jadi untuk membuka baju, melepaskan baju, jadi kita gunakan sebelah kiri dulu, yang tidak menggunakan impus untuk mempermudah membuka pakaiannya. Kita buka pakaiannya. Jangan berpikir yang mana baik. Jani. Ini anggap tertutup, nggak mungkin kayak terbuka ini, pasti tertutup ini kita. Biasanya untuk guling, biasanya dijauhkan. Jauh kau beli. Kita buka.
Duh, panas nah. Yang pancingnya. Mama. Kepalanya lain nih. Ah, kepalanya lain. Tangannya ditekukkan ke sini, kita pindah ke atasnya. Nah. Lepas loh. Seandainya kita sendiri, kita tidak mungkin perlu bantuan orang lain. Jadi kita untuk melepas bajunya ke samping sini, kita meletakkan tangan seperti kita mengganti spray. Terus tel. Kita masukkan lagi tangannya. Ambil pakaiannya. Sekarang pakaiannya nih sudah terlepas dari tangan, tapi masih di selangkut. Jadi kita matikan dulu infusnya, kita ambil botol infusnya, kita masukkan ke dalam. Ini kan terlepas. Kita gantung lagi, kita buka lagi. Ganti bajunya aja, Bu. Nah, ini tertutup. Kemudian dimulai dengan membersihkan leher, dada, lengan, dan punggung dengan cara yang sama. Jadi untuk membersihkan leher, badan, sama kaki, ekstremitas bawah menggunakan waslap yang dua, yang satu yang beda dari waslap untuk wajah. Ini satu waslap, pertama-tama kita menggunakan sabun, kita basahi waslapnya. Situ banget. Nah, Jani. Sampai kering, sampai Hai. jangan lupa di pelipatan leher. Pelipatan. Biasanya tertempel. Setelah sabun, kita ganti lagi. Waslap bersih, air bersih. Ambil, kita peras, kita lap. Air bersih. Sampai kedut lagi sabunnya lah, Bu. Setelah itu kita keringkan sampai kering. Nanti Sekali. Kemudian membersihkan bagian dada. sekarang bagian dada. Untuk pria langsung tanpa daharan. Ingat yang pertama sabun dulu. Untuk wanita, untuk pria. Untuk wanita jangan lupa di bawah di sini karena biasa ada kotoran. Bersih lagi, kita lap. Jangan lupa dikeringkan. Setelah mau berpindah ke lain, dikeringkan. Kemudian membersihkan pada bagian lengan. Lengan kita ambil lengan yang jauh dari kita untuk memudahkan kita. Lengan sebelah kiri, baru lengan sebelah kanan. Lengan dari bahu bawah ke jari ke sini, jangan lupa lipatan, baru aksial. Bersihkan. Bisa lah. Bisa.
sabun dulu, air bersih, baru keringkan. Tangannya sabunnya juga kayak gitu. Nah, kayak apa Benpus tadi, Bu? Nggak apa-apa, nggak mempengaruhi. Setelah tangan, kita seperti mengganti alat tenun, kita tepukkan. Air sabun, air bersih, keringkan. Tangan dengan di sebelah kanan, seperti itu, jangan lupa ditepukkan. Tapi sebelum kita melakukan tindakan atau apapun, kita harus permisi sama pasiennya. Walaupun dia koma, dia pasti bisa mendengar. Rasakan dulu. Merasakan juga, mendengar juga. Jadi Kemudian membersihkan bagian tubuh dengan sabun dan bilas dengan air, kemudian keringkan bagian tubuh yang dibersihkan sebelum berpindah ke bagian yang lain. Wahyu ada sini dipan ya. Kakinya ada, Bu. Kemudian membersihkan bagian ekstremitas bawah. sekarang ekstremitas bawah. Berarti saya asli ya. Dari atas Bahaya nih, ke bawah, Turun belakang. sama seperti tangan, yang kelipatan sama paha, lipatan paha. Anus. Punya adekinya boleh. Sama sabun, air bersih, keringkan. Seperti ini juga, tapi ini biasakan yang jauh dari kita, baru yang dekat dari kita untuk memudahkan kita. Yang sulit dulu, baru yang Mudah. Sakit-sakit dahulu. Iya. Itu Bang, Bu. Di sini batas tuh, Bu. Iya. Sela-selanya. Maluan dong, Bu. Maluannya ada, Bu. Kemaluan nanti Bu Ila yang mengajarkan. Sudah pernah? Belum. Belum jadwal. Kemudian membersihkan genitalia. Genitalia nanti Bu Ila yang membersihkannya, yang mengajarkannya. Jadi dia tahu yang wanita bagaimana, pria bagaimana. Biasanya dilakukan pada pasien mufahizin di ruang pas setelah melahirkan, atau pasien koma yang BAB atau PAK. Cut kah? Kemudian menggunakan pakaian klien, beri bedak dan sisir rambut klien. Kita kembalikan, kita tutup lagi, kita membersihkannya ditutup di bawah selimut, karena biasanya kalau kelas 1 mungkin satu ruangan, tapi kalau kelas 2 atau bangsal biasanya banyak orang dan banyak korban pasien, jadi kita harus jaga privasi pasien. Sekarang memasang pakaian yang terlebih dulu kita menggunakan tangan yang menggunakan infus. Oh, kebalikannya memacul pula. Iya. Kita pasang dulu botol infusnya, kita mandikan, kita ambil botol infus dari tiang, masukkan, gantung lagi. Jadi bagi ini di selang infus kita tarik. Kita masuk, kita rapikan. Miring lagi pula. Apa seperti yang tadi untuk ganti alat ini memasak sama kita Tangan dulu. Ke bawah ke meter tengah. Tangan mah dada habis ya, dada aja tangan. Tangan hanyar belakang, Pak. Terus tangan belakang. Hanyar kaki. Mata, muka, rambut, dada, tangan, belakang, kaki. jangan lupa ditepukkan untuk memasang pakaiannya. Halusan, Bu. Bajunya, Bu.
Kucur tangannya. Fleksibel lagi. Anu, fleksi. Oh iya, mata, telinga, mata, muha, telinga. Handuk. Wah, 3 apa? Kalau pasiennya pakai celana dalam gimana, Bu? Kalau pasiennya pakai celana dalam mah? Kalau pasiennya pakai celana dalam? Dilepas dulu ya. Kemudian tahap terminasi adalah membersihkan dan kembalikan peralatan mandi, merapikan ruangan senyaman mungkin dan kembalikan alat-alat pada tempat semula. Bedah. Perhatikan respon klien. Kita rapikan, setelah mandikan kita sisir rambutnya, kita beri bedak, tempat tidurnya dirapikan. Sudah bisa kan membersihkan tempat tidur? Sudah. Biasanya kalau pasien itu mandi diganti juga semuanya. Jadi Di belakang. basah air yang untuk memandikan tadi langsung diganti dengan yang baru. Bu, di belakang tuh karena dibedaki nggak, Bu? Enggak. Nah, untuk pertanyaan itu juga bagus. Biasanya keluarga pasien minta dibedakkan, diberi bedak di belakang. Biasanya kalau ada lotion lebih baik lotion karena bedak memang pertama tuh memang segar, memang enak, tapi untuk kelamaan dia berbalik, lemak akan terjadi iritasi dan akan mengakibatkan deglutitus. Jadi seandainya keluarga pasien minta dibedakkan, kita jelaskan itu. Kalau seandainya hembody, kasih hembody aja. Kalau pasien stroke, biasanya posisinya ini terlentang 2 jam, kiri-kiri 2 jam, terlentang 2 jam, setiap 2 jam diganti posisinya, menghilangkan supaya tidak terjadi resiko dekubitus, tidak terjadi luka pada bokong. Ada yang ditanyakan? Bu. Yang tadi itu kan Bu, air sabun, terus dilap dulu lah Bu. Handuk, Air sabun, air bersih, Langsung keringkan. Air kapur baru sih. kita yang harus kita ingat Mandi rumah mati itu. kepala dulu dari yang paling atas, badan, kaki, dari yang jauh dekat, dari air sabun, Anu, air bereksona ya. wajah langsung menggunakan sabun. Reksona ini. Kalau ada silakan. Aman lotion Bos. Nanti capek kali pukul pulang Bu. Gitu. Pasiennya bedak silakan. Masih di aku dah. Kesan tadi disalatin boleh Bu. Bisa loh. Namanya dikuburkan. Insyaallah. Berdiri. Mesranya tangannya. Tapi kalau kita ujian praktek untuk memandikan cuma untuk memandikan. Kalau yang aslinya biasanya semuanya sampai gigi. Gosok Gigi gigi. apa Bu? Gigi Bu. Gigi pakai kantong plat. Oh, iya nanan gua. Pakai odol aja lah. Kalau seandainya pakai sikat gigi, mungkin pasien itu sadar fokus medis, jadi kita cuma menyediakan. Seandainya pasien stroke, dia diam kayak gini. Kita yang membersihkan. Siapa contohnya Bu? Dari atas ke bawah pakai kantong plat. Menggunakan borang. Kalau ada salah, daerahnya borang. Kita bukan Bu. Ini melakukannya setelah Atau ini dulu mulut dulu, baru mandikan. Sarah aja boleh. Ada lagi. Republik. Ada lagi yang ditanyakan. Bila ujian paham nggak? Insyaallah. Ingatilah prosedurnya itu yang utama ya. Seandainya masih ada waktunya kita rapikan
Ini ada nilai plusnya. Waktunya berapa menit, Bu? Biasanya kalau memandikan waktunya paling lama. Biasanya kalau ikan cuma 5 menit, mungkin 10 menit atau 15 menit. Alhamdulillah. Ditentukan dong uang ini. Oh, bukan ditentukan pakai jam lama yang lain terus menit. Bu, manusia bujuk Bu? Pantongnya, Bu. Oh, manusia bujuk siapa yang kamu? Ya, orang lain bujur ibu. Ada lagi ditanyakan? Jangan dikejar. Jepang juga nah. Hai. Tejongkang aku nah. Nah, juga di shot. Jadi bila ada yang salah langsung dibahas lah sama